Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah negeri kecil di ujung barat Nusantara, berani menantang kekuatan kolonial terbesar dunia saat itu. Portugis, penguasa lautan, datang dengan senjata dan kapal perang. Tapi siapa sangka, mereka justru dihinakan di perairan Aceh oleh seorang sultan muda bernama Ali Mughayat Shah. Namun, kisahnya tak hanya tentang kemenangan, tapi juga tentang pengkhianatan, racun, dan misteri kematian yang belum terpecahkan. Ini adalah kisah tentang harga diri, perjuangan, dan keberanian yang mengguncang dunia. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Dalam perjalanan sejarah Aceh, nama Ali Mughayat Shah merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran sangat penting, khususnya dalam membangun fondasi awal Kesultanan Aceh Darussalam sebagai sebuah kekuatan politik, militer, dan agama yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Bukti sejarah tentang sosok beliau masih dapat kita lacak hingga hari ini, salah satunya melalui batu nisan makamnya sendiri yang berada di Banda Aceh. Berdasarkan petunjuk yang terpahat pada batu nisan di makamnya, tidaklah sulit bagi para sejarawan maupun peneliti untuk mengetahui siapa sebenarnya Ali Mughayat Shah serta kapan wafatnya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para peneliti sejarah Aceh, makam Ali Mughayat Shah terdapat di Kompleks Kandang 12, salah satu kawasan bersejarah di Banda Aceh yang hingga kini masih menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau. Di batu nisannya disebutkan dengan jelas bahwa Ali Mughayat Shah adalah putra dari Sultan Syamsu Shah, dan beliau wafat pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Lebih jauh lagi, jejak sejarah keluarganya dapat kita telusuri melalui makam ayahandanya, Sultan Syamsu Shah, yang terletak di kawasan Kuta Alam. Pada nisan Sultan Syamsu Shah tercatat bahwa beliau adalah putra dari Munawar Shah, dan wafat pada tanggal 14 Muharram 937 Hijriah, bertepatan dengan 7 September 1530 Masehi. Informasi ini menjadi sangat berharga, sebab dengan mengetahui silsilah ini, kita dapat menelusuri lebih jauh bagaimana akar kekuasaan dan pengaruh keluarga Ali Mughayat Shah dalam pembentukan struktur politik Kesultanan Aceh Darussalam. Tak hanya itu, satu lagi makam penting yang ditemukan di kawasan Kuta Alam adalah makam Raja Ibrahim, yang kemudian diketahui merupakan adik dari Ali Mughayat Shah sendiri. Berdasarkan keterangan pada nisannya, Raja Ibrahim wafat pada 21 Muharram 930 Hijriah atau bertepatan dengan 30 November 1523 Masehi. Ketiga makam ini menjadi titik referensi penting dalam menentukan alur sejarah Aceh pada masa-masa awal berdirinya Kesultanan Aceh. Tanggal-tanggal yang tercatat ini bukan sekadar informasi tentang silsilah keluarga semata, melainkan juga menjadi pegangan bagi para sejarawan dalam menentukan jalannya sejarah Aceh pada periode tersebut. Terlebih lagi, periode ini juga merupakan masa-masa yang sangat dinamis, di mana dunia Melayu mulai menghadapi ancaman nyata dari kekuatan asing, khususnya bangsa Portugis yang mulai memasuki kawasan Asia Tenggara. Sejak abad pertengahan, bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, telah terbiasa mencatat setiap peristiwa penting yang mereka alami, baik dalam penjelajahan, perdagangan, maupun peperangan. Catatan-catatan inilah yang kemudian menjadi bahan rujukan tambahan bagi para sejarawan dalam menyusun narasi sejarah yang lebih lengkap. Bila kita menilik ke belakang, diketahui bahwa orang Portugis pertama kali memasuki kawasan Selat Malaka pada tahun 1509 Masehi. Armada yang dipimpin oleh Diogo Lopes de Sequeira menjadi pembuka jalan bagi bangsa Eropa ke wilayah ini. Armada tersebut terdiri dari 4 kapal perang yang lengkap dengan persenjataan modern pada masanya. Ketika itu, armada Portugis sempat singgah di Aceh dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat, bahkan disambut layaknya tamu terhormat. Namun, kisah ini berakhir tragis ketika mereka melanjutkan perjalanan ke Malaka. Mula-mula, kedatangan mereka di Malaka juga diterima dengan baik oleh Sultan Mahmud Shah, penguasa Kesultanan Malaka. Tetapi, seiring waktu, gelagat para Portugis mulai mencurigakan. Mereka menunjukkan sikap yang arogan, berniat menguasai Malaka secara licik. Maka, atas perintah langsung dari Sultan Mahmud, para Portugis yang berada di daratan Malaka ditangkap dan dipenjarakan. Hal ini menandai permusuhan terbuka antara Malaka dan Portugis, yang kemudian memuncak pada jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Menariknya, dalam catatan lokal seperti yang terdapat dalam Hikayat Aceh,
Disebutkan bahwa Sultan Muzaffar Shah dari Aceh pernah menggunakan meriam dan senjata api hasil rampasan dari Portugis untuk melawan Sultan Inayat Shah. Cerita ini seolah memperlihatkan bahwa teknologi militer bangsa Eropa sudah mulai merembes masuk ke Aceh sejak awal abad ke-16. Jika cerita ini hendak dipercaya sepenuhnya, maka agresi Portugis terhadap Aceh sudah terjadi sebelum atau setidaknya bersamaan dengan kedatangan armada Sequeira pada tahun 1509. Namun, tentu saja kebenaran kisah ini masih perlu dikaji lebih dalam, mengingat berdasarkan batu nisan, Sultan Muzaffar Shah sendiri tercatat telah wafat pada tahun 1497 Masehi, jauh sebelum kedatangan Sequeira. Disinilah muncul persoalan kronologis yang seringkali membingungkan para sejarawan. Bisa jadi, ada kekeliruan pencatatan atau campur aduk antara fakta sejarah dan legenda dalam kisah-kisah yang berkembang di masyarakat Aceh. Akan tetapi, menurut hemat para sejarawan modern, penggunaan senjata api seperti meriam dan bedil di Aceh kemungkinan besar memang sudah berlangsung jauh sebelum kedatangan Portugis, bahkan mungkin sejak masa Sultan Johan Shah yang dikenal sebagai Sultan pertama Aceh. Hal ini masuk akal mengingat hubungan dagang Aceh yang sudah terjalin dengan pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Asia Selatan yang lebih dahulu mengenal teknologi persenjataan api. Di sisi lain, dalam perjalanan sejarah Aceh, seringkali terjadi peperangan yang berkepanjangan, bukan hanya disebabkan oleh persoalan politik atau agama, melainkan juga oleh sebab-sebab yang tampak sepele. Salah satu contohnya adalah peperangan yang konon dipicu oleh rasa malu seorang raja karena pinangannya ditolak. Tentu saja, jika kita memandangnya dengan nalar modern, akan terasa ganjil jika hanya persoalan pribadi semacam itu bisa memicu perang besar yang menelan ribuan korban jiwa. Namun, harus dipahami bahwa hikayat-hikayat yang ditulis oleh para pujangga masa lalu seringkali lebih menonjolkan unsur dramatis dan heroik dibandingkan akurasi fakta sejarah. Banyak dari kisah-kisah tersebut yang sengaja dibumbui untuk menambah daya tarik pembaca atau pendengar. Akibatnya, substansi cerita terkadang kabur oleh narasi yang berlebihan, bahkan tak jarang melewatkan aspek waktu dan kronologi yang penting. Dalam konteks ini, tugas para sejarawan adalah memilah dan memilih antara fakta sejarah yang dapat diverifikasi dan kisah-kisah rakyat yang cenderung bersifat fiktif atau setengah nyata. Dengan pendekatan ilmiah dan penggalian data yang lebih mendalam, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jernih mengenai perjalanan sejarah Aceh, khususnya pada masa-masa awal Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Ali Mughayat Shah. Sebagai Sultan pertama Aceh Darussalam, Ali Mughayat Shah memang bukan hanya dikenal sebagai pembina kerajaan, tetapi juga sebagai panglima perang yang ulung. Salah satu jasa besarnya adalah memulai perlawanan terbuka terhadap Portugis, yang pada masa itu sudah mulai mencengkeramkan kuku kolonialismenya di kawasan Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Aceh mulai menapakkan langkah sebagai kekuatan Islam yang tidak hanya disegani di Sumatera, tetapi juga di seluruh Selat Malaka, sebuah jalur pelayaran internasional yang sangat vital bagi perdagangan dunia. Jika kita telusuri lebih dalam, sesungguhnya perang-perang yang terjadi di wilayah Asia Tenggara pada masa itu tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang sedang berlangsung. Peristiwa-peristiwa itu merupakan bagian dari proses sejarah besar yang dikenal sebagai perebutan hidup, yakni persaingan antar bangsa dalam mencari sumber daya alam demi mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. Fenomena ini jelas tercermin dalam sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke kawasan timur, termasuk ke Nusantara. Kedatangan orang Portugis pada akhir abad ke-15 bukanlah suatu kebetulan. Ia merupakan hasil dari dorongan kuat yang tumbuh di Eropa saat itu, dorongan untuk menemukan apa yang mereka sebut sebagai dunia baru. Pada masa itu, Eropa memang sedang mengalami gelombang besar penjelajahan samudra. Berita-berita dari para penjelajah sebelumnya yang menceritakan tentang kekayaan hasil bumi di luar Eropa, terutama rempah-rempah, emas, dan barang-barang mewah dari timur, membangkitkan hasrat yang luar biasa besar di kalangan kerajaan-kerajaan Eropa. Terlebih setelah peristiwa bersejarah ketika Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Keberhasilan ini menjadi pendorong bagi bangsa-bangsa Eropa lainnya untuk berlomba-lomba melakukan ekspedisi penemuan wilayah baru. Tidak lama setelah itu, muncullah sosok Vasco da Gama, pelaut Portugis yang berhasil menemukan jalur laut ke India pada tahun 1498 melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Penemuan jalur ini membuka peluang besar bagi Portugis untuk mengakses langsung sumber rempah-rempah dan kekayaan Asia tanpa harus melalui jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa-bangsa Arab dan Persia. Bagi Portugis, pencarian jalur laut ini bukan semata-mata petualangan, tetapi juga strategi untuk menguasai perdagangan dunia. Pada masa itu, Spanyol dan Portugis masih berada di bawah satu kekuasaan kerajaan yang sama.
Untuk menghindari persaingan dan pertentangan antara para pelaut dan pedagang kedua bangsa ini, Raja Spanyol dan Portugis akhirnya menyepakati suatu pembagian wilayah eksplorasi. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Tordesillas, 1494. Melalui perjanjian ini, ditentukan bahwa bangsa Spanyol hanya diizinkan untuk melakukan penjelajahan ke arah barat, yaitu ke benua Amerika, sedangkan bangsa Portugis diberi hak penuh untuk menjelajah ke arah timur, termasuk wilayah India, Tiongkok, hingga Kepulauan Nusantara yang kaya akan hasil bumi. Nama Afonso de Albuquerque kemudian muncul sebagai salah satu tokoh penting dalam ekspansi Portugis di Asia. Ia diangkat langsung oleh Raja Portugis menjadi viceroy atau semacam raja muda untuk wilayah India. Dalam strategi ekspansinya, Albuquerque memahami bahwa untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Asia, kunci utamanya adalah menguasai titik-titik penting di sepanjang jalur pelayaran, salah satunya adalah kota Malaka. Pada masa itu, Malaka merupakan pelabuhan dagang terbesar dan tersibuk di Asia Tenggara. Tidak mengherankan jika Albuquerque menjadikannya sebagai target utama. Maka, pada tahun 1511, armada Portugis di bawah komandonya berhasil merebut Malaka. Namun, keberhasilan Portugis menguasai Malaka membawa perubahan besar dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi di kawasan tersebut. Kedatangan bangsa Eropa yang pada awalnya disambut dengan penuh harapan oleh sebagian masyarakat setempat berubah menjadi malapetaka. Orang-orang Portugis datang tidak hanya dengan misi perdagangan, tetapi juga membawa sifat kolonialis yang ganas. Mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan, penindasan, bahkan kebuasan, demi memenuhi ambisi mereka menguasai kekayaan wilayah timur. Kemerdekaan bangsa-bangsa pribumi di kawasan itu satu persatu mulai terkikis oleh keserakahan bangsa asing. Bedil dan meriam menjadi alat utama mereka dalam menaklukkan perlawanan. Dimanapun armada Portugis singgah, aroma darah dan kehancuran seringkali menyertainya. Kebebasan berdagang yang sebelumnya dinikmati oleh para saudagar dari berbagai bangsa pun lenyap seketika. Memang itulah tujuan utama Portugis. Memonopoli jalur perdagangan dan menghancurkan persaingan, terutama dari pedagang-pedagang Muslim yang selama berabad-abad telah menguasai jaringan perdagangan maritim di kawasan Nusantara. Kondisi ini menimbulkan keresahan yang mendalam di kalangan penduduk lokal. Para saudagar dari Jawa, Minangkabau, dan wilayah-wilayah lain yang sebelumnya merasa nyaman berdagang di Malaka, mulai merasa terancam dan tidak aman. Mereka pun memilih untuk meninggalkan Malaka dan mencari tempat baru yang lebih aman untuk melanjutkan aktivitas perdagangannya. Perpindahan besar-besaran ini turut mendorong pertumbuhan pusat-pusat perdagangan baru di wilayah Sumatera bagian utara, seperti di Pasai, Pedir, dan Aceh. Akibat kerakusan Portugis yang terus merambah ke berbagai pantai dan kepulauan Nusantara, daerah-daerah yang semula tenang mulai bergolak. Portugis tidak hanya berusaha menguasai Malaka, tetapi juga mencoba menjarah barang dagangan dari wilayah lain, mulai dari pesisir Jawa, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, hingga ke pantai-pantai utara Sumatera yang dekat dengan Malaka itu sendiri. Aceh, sebagai salah satu kerajaan yang strategis di kawasan tersebut, menjadi sasaran berikutnya dalam upaya ekspansi Portugis. Pada saat ancaman Portugis semakin nyata, para penguasa lokal di kawasan Sumatera bagian utara mulai menyadari perlunya sikap waspada dan strategi bersama. Sultan-sultan di Aru, Pasai, Pedir, Aceh, hingga Daya mulai menghitung langkah-langkah mereka dengan sangat hati-hati. Mereka menyadari bahwa kekuatan masing-masing kerajaan belum cukup besar untuk secara langsung membalas kekalahan yang dialami oleh Kesultanan Malaka. Oleh karena itu, situasi dan kondisi memaksa mereka untuk lebih cermat dalam menentukan sikap. Jangan sampai upaya perlawanan yang gegabah justru akan mempercepat kehancuran negeri-negeri mereka. Namun, ada satu hal yang menjadi pelajaran penting dari jatuhnya Malaka, yakni bahwa persatuan dan kekuatan bersama sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman asing. Sebelum Malaka jatuh, selama hampir 100 tahun lamanya, pusat perdagangan tersebut telah membuat posisi strategis kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara menjadi kurang menonjol. Malaka menjadi pusat gravitasi perdagangan Asia Tenggara, sedangkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya hanya menjadi simpul-simpul kecil. Akan tetapi, dengan hancurnya Malaka, keadaan pun berubah drastis. Justru kehancuran Malaka membuka peluang baru bagi kerajaan-kerajaan di sepanjang jalur Selat Malaka untuk bangkit dan berjaya kembali. Aceh, misalnya, memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim dan pusat perdagangan baru di kawasan barat Indonesia.
Dinamika perebutan kekuasaan di kawasan ini bukanlah sekadar pertikaian lokal atau semata-mata persoalan pribadi antar penguasa. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan bagian dari pusaran besar sejarah dunia, di mana bangsa-bangsa besar mulai berlomba-lomba memperebutkan sumber daya dan jalur perdagangan internasional. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis, hanyalah bagian awal dari era panjang kolonialisme yang akan terus membayangi kawasan Nusantara hingga berabad-abad kemudian. Namun, kenyataan yang terjadi tidak berarti bahwa orang-orang Portugis dapat dengan mudah menjajah seluruh wilayah Sumatera Utara yang mulai bangkit kekuatannya. Meski demikian, pelajaran pahit dari jatuhnya Malaka menjadi gambaran nyata bagi kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka. Apalagi dengan keberhasilan Portugis menduduki Goa di India beberapa tahun sebelumnya, setelah mereka bertahun-tahun dibiarkan bebas melakukan aktivitas di sana tanpa perlawanan berarti. Hal ini semakin mendesak kerajaan-kerajaan di Aceh untuk bersikap lebih waspada terhadap ancaman Portugis. Didorong oleh nafsu monopoli dan kerakusan untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, Portugis tidak rela melihat kerajaan-kerajaan di pesisir Sumatera, terutama Aceh, berkembang dan berdiri mandiri. Dengan berbagai cara licik, Portugis mulai menyusun strategi untuk menguasai kawasan itu. Salah satu taktik yang mereka gunakan adalah menjalin hubungan dagang sebagai kedok. Melalui tipu muslihat perdagangan, mereka kemudian mendirikan kantor-kantor dagang di beberapa pelabuhan penting. Namun, di balik aktivitas dagang itu, tersembunyi niat jahat. Kantor dagang itu perlahan diperkokoh dengan kekuatan militer, sehingga dalam waktu singkat berubah menjadi benteng pertahanan Portugis. Strategi ini pada awalnya cukup berhasil. Portugis mampu menancapkan pengaruhnya secara perlahan di wilayah pesisir Sumatera. Salah satu penyebab keberhasilan itu adalah karena pada saat kedatangan Portugis, kekuatan politik dan militer kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara masih belum sepenuhnya solid. Kekuasaan mereka masih terpecah-pecah, dan pengaruh Malaka sebelumnya memang membuat posisi mereka kurang menonjol. Hal ini terbukti ketika Afonso de Albuquerque singgah di wilayah tersebut sebelum melakukan serangan besar ke Malaka. Sekitar bulan Juni 1511, Afonso de Albuquerque memimpin sebuah armada laut besar yang terdiri atas 19 kapal perang lengkap dengan persenjataan modern pada masa itu. Di sepanjang pesisir Sumatera, salah satu tempat persinggahannya adalah Pedir. Mungkin karena terkesan oleh besarnya kekuatan armada Portugis, atau karena alasan politik tertentu, Sultan Pedir menyambut kedatangan mereka dengan baik. Tanpa diduga, di sana Albuquerque bertemu dengan seorang Portugis yang sebelumnya menjadi tawanan di Malaka. Orang Portugis itu memberikan banyak informasi penting tentang keadaan Malaka kepada Albuquerque. Informasi inilah yang kemudian menjadi modal penting bagi Albuquerque untuk menyusun strategi penyerangan ke Malaka. Setelah memperoleh informasi tersebut, Albuquerque segera berlayar menuju Malaka. Dalam perjalanannya, ia sempat mampir di Pasai. Di sana, Albuquerque juga diterima dengan baik oleh pihak kerajaan. Namun, ketika diketahui bahwa ada sebuah kapal Melayu telah lebih dahulu berangkat menuju Malaka untuk memperingatkan Sultan Malaka tentang keberadaan armada Portugis di Pasai, Albuquerque pun segera bergegas melanjutkan pelayarannya. Dengan kecepatan penuh, armada Portugis mengejar kapal Melayu tersebut. Keberuntungan berpihak kepada Albuquerque. Kapal Melayu itu berhasil diburu, dirampas, dan sang nahoda yang malang dibunuh dengan cara yang kejam. Peristiwa inilah yang menjadi salah satu cermin dari watak Portugis yang sebenarnya. Kekerasan, pengkhianatan, dan tipu daya menjadi alat utama mereka dalam mencapai tujuan. Setelah berhasil merebut Malaka, Portugis menghadapkan keberhasilannya itu kepada wilayah Pasai. Albuquerque memahami bahwa untuk memperkuat cengkeramannya, ia harus memanfaatkan situasi internal kerajaan-kerajaan di sekitar Malaka. Maka, strategi divide et impera atau politik pecah belah dijalankan dengan cerdik. Kebetulan, di Pasai memang sedang terjadi konflik internal antara anggota keluarga kerajaan. Besar kemungkinan, benih-benih pertikaian ini sengaja disemai oleh Albuquerque ketika ia singgah di sana sebelumnya. Perselisihan itu mencapai puncaknya ketika Sultan Pasai, Zainal Abidin, digulingkan oleh saudaranya sendiri yang mengaku lebih berhak atas tahta kerajaan. Sultan Zainal Abidin akhirnya melarikan diri ke Malaka untuk mencari perlindungan. Di Malaka, ia menjadi tamu kehormatan Albuquerque. Namun, situasi di Malaka sendiri tidak seindah yang dibayangkan. Portugis menunjukkan sifat aslinya sebagai penjajah kejam. Tokoh-tokoh lokal yang semula membantu Portugis dalam menjatuhkan Sultan Malaka justru diabaikan,
Bahkan ada yang difitnah dan dibunuh dengan keji. Sultan Zainal Abidin akhirnya sadar bahwa ia hanya akan dijadikan alat oleh Portugis. Tak lama sebelum Albuquerque berangkat kembali ke India pada Januari 1512, Zainal Abidin memilih meninggalkan Malaka dan bergabung dengan Sultan Mahmud, Sultan Malaka yang telah memindahkan pusat pemerintahannya ke Bintan. Rencana Albuquerque untuk membantu Zainal merebut kembali tahta Pasai pun tertunda. Albuquerque akhirnya berlayar ke India, dengan tujuan akhir di Cochin. Namun, perjalanan pulang itu tidak lepas dari aksi kekerasan. Dalam perjalanannya, armada Portugis singgah di muara Sungai Aru, salah satu pusat pembuatan kapal di wilayah itu. Di sana, mereka melakukan aksi perampokan brutal. 3 kapal penuh muatan dirampas, dan sekitar 60 orang tukang kayu beserta istri dan anak-anak mereka diculik. Para tukang ini dipaksa untuk membantu membangun kapal-kapal perang Portugis di Cochin. Namun, keberuntungan Albuquerque tidak selalu berpihak. Ketika armadanya mencapai muara Sungai Tamiang, kapal-kapal mereka mengalami kerusakan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para tukang yang diculik untuk memberontak. Mereka melarikan diri ke Pasai, dan sebagian harta rampasan berhasil mereka bawa serta. Albuquerque sendiri nyaris kehilangan segalanya. Ia hanya mampu menyelamatkan sebagian kecil dari harta rampasan dan melarikannya ke Cochin. Setelah sebulan penuh perjalanan yang penuh penderitaan dan kerusakan, barulah ia tiba di tujuan. Sementara itu, situasi politik internal di Pasai semakin memburuk. Perselisihan antara anggota keluarga kerajaan memberikan celah lebar bagi Portugis untuk melakukan intervensi lebih jauh. Akhirnya, seperti yang telah diceritakan sebelumnya, pada tahun 1519 terjadi lagi pergolakan di Pasai. Sultan Zainal Abidin, yang sebelumnya digulingkan, berhasil mendapatkan dukungan dari Sultan Mahmud di Bintan. Dengan bantuan itu, Zainal Abidin akhirnya dapat kembali menduduki tahtanya. Namun, keberhasilan ini tidak bertahan lama. Kekacauan internal, pengkhianatan antar bangsa sendiri, dan kekuatan kolonial Eropa yang terus mengincar membuat wilayah Sumatera Utara berada dalam bayang-bayang kekuatan asing. Portugis, dengan segala kelicikan dan kebuasan mereka, terus mencari celah untuk menguasai negeri-negeri yang masih belum stabil itu. Sejarah mencatat bahwa jatuhnya Malaka bukan hanya menjadi pukulan bagi dunia Melayu, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara bahwa kekuatan asing yang datang tidak membawa kesejahteraan, melainkan penjajahan yang akan memakan korban lebih banyak lagi. Dan dari peristiwa-peristiwa inilah, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kekuatan bersama mulai tumbuh, meskipun jalannya masih panjang dan penuh rintangan. Atas bantuan Portugis, raja yang melakukan kudeta berhasil merebut kembali tahta Pasai. Sebagai imbalan dari bantuan tersebut, Portugis diberi hak mendirikan faktori, yaitu kantor dagang yang dilindungi oleh tentara mereka sendiri. Inilah salah satu catatan penting dalam sejarah, bahwa Portugis pernah berhasil menancapkan pengaruhnya secara nyata di Pasai. Mereka mendirikan pos dagang resmi dengan kekuatan 100 serdadu Portugis, dipimpin oleh seorang komandan bernama Antonio de Miranda de Azevedo. Dengan kehadiran faktori itu, Portugis mendapatkan hak monopoli atas pembelian hasil bumi di Pasai. Praktik-praktik dagang mereka yang didukung oleh kekuatan militer membuat situasi Pasai seolah-olah sudah menjadi bagian dari kekuasaan Portugis. Pada tahun 1520 Masehi, Sultan Zainal Abidin bahkan diketahui pernah mengirim surat resmi kepada Raja Portugis di Lisboa. Dalam surat tersebut, Zainal menyatakan kesediaannya memberikan keuntungan lebih besar kepada Portugis jika mereka mendukungnya kembali sebagai raja. Surat tersebut hingga kini tersimpan dalam Arsip Nasional Portugal. Namun, seperti biasa, politik adu domba yang dimainkan Portugis kembali menimbulkan bencana. Setelah membantu Zainal Abidin naik tahta, Portugis justru berbalik arah. Pada tahun 1521 Masehi, mereka mengkhianati perjanjian dengan Zainal Abidin. Sang Sultan kembali digulingkan dan Portugis mengangkat raja lain sebagai boneka mereka. Target berikutnya adalah Kerajaan Pedir. Dengan cara yang sama, Portugis memecah belah kekuatan kerajaan di sana, menanamkan pengaruhnya, lalu mendirikan faktori baru yang dijaga pasukan bersenjata. Jika kita cermati lebih jauh, dan membandingkan berbagai sumber seperti hikayat-hikayat lama, daftar nama raja, dan batu nisan yang masih dapat ditemukan hingga kini, jelas terlihat bahwa akar dari banyak pertikaian internal di wilayah-wilayah tersebut bersumber dari politik divide et impera Portugis. Sejak saat itu, Portugis benar-benar telah menanamkan benih kekacauan di tanah Sumatera.
Namun, situasi mulai berubah ketika muncul sosok besar yang menjadi mimpi buruk bagi ambisi kolonial Portugis di Sumatera. Dialah Sultan Ali Mughayat Shah, pendiri Kesultanan Aceh Darussalam. Kemunculan Aceh Darussalam bukan semata-mata sekadar pembentukan kerajaan baru. Lebih jauh dari itu, lahirnya Aceh Darussalam merupakan jawaban nyata atas ancaman kolonialisme Portugis di kawasan utara Sumatera. Dengan berdirinya kerajaan besar ini, pertumbuhan kerajaan-kerajaan kecil seperti Pasai dan Pedir memang perlahan-lahan tenggelam. Namun, yang lebih penting, berdirinya Aceh juga berarti awal dari kehancuran pengaruh Portugis di wilayah tersebut. Jasa Sultan Ali Mughayat Shah dalam hal ini sungguh luar biasa. Ia tidak hanya mempersatukan kekuatan-kekuatan lokal yang tercerai-berai, tetapi juga berhasil menghantam Portugis yang saat itu merasa sudah kokoh berdiri di Aceh. Dalam waktu yang relatif singkat, Aceh bangkit sebagai kekuatan baru yang mampu melawan ancaman asing dari luar sekaligus menyelesaikan pertikaian internal dari dalam. Salah satu upaya agresi Portugis yang tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun 1519 Masehi, ketika Gaspar de Costa, seorang komandan Portugis, tiba-tiba muncul di Kuala Aceh dengan persenjataan lengkap. Namun, rencana liciknya kandas. Dengan pasukan yang tidak terlalu besar, tentara Aceh berhasil memberikan pukulan telak. Gaspar de Costa bahkan ditangkap oleh orang Aceh. Melalui perantaraan Nina Cunapam, seorang syah Bandar Pasai, de Costa akhirnya ditebus dan dibawa kembali ke Malaka oleh Portugis. Belum kapok, Portugis kembali mencoba peruntungannya. Pada bulan Mei 1521 Masehi, mereka mengirim armada lebih besar yang dipimpin oleh Jorge de Brito untuk menyerang Aceh. Namun kali ini, perlawanan yang mereka hadapi jauh lebih keras. Dalam pertempuran sengit itu, pasukan Aceh berhasil memukul mundur Portugis. Jorge de Brito sendiri tewas dalam pertempuran tersebut. Tidak hanya mengusir Portugis dari Aceh, pasukan Ali Mughayat Shah bahkan melakukan pengejaran hingga ke Pedir, tempat di mana Portugis masih berusaha bertahan dan menyembunyikan diri. Di Pedir, pertempuran besar kembali terjadi. Ali Mughayat Shah dengan kekuatan penuh menyerang benteng Portugis yang berdiri di sana. Hasilnya, pasukan Portugis porak-poranda. Sultan Pedir, Ahmad, yang bersekutu dengan Portugis, juga dipukul mundur dan akhirnya lari ke Pasai. Namun, Ali Mughayat Shah tidak berhenti sampai di situ. Ia terus mengejar musuh-musuhnya ke Pasai. Di sana, kembali terjadi perlawanan sengit, tetapi pasukan Aceh tampil sebagai pemenang. Rampasan perang yang sangat besar berhasil dikuasai oleh pasukan Aceh. Senjata, meriam, dan berbagai alat perang lainnya yang ditinggalkan Portugis menjadi tambahan kekuatan militer bagi Aceh. Dengan peralatan itu, Aceh semakin siap menghapus jejak kekuasaan Portugis dari bumi Sumatera. Catatan penting lainnya dari kampanye besar ini adalah peran Ibrahim, adik Sultan Ali Mughayat Shah. Ia dikenal sebagai panglima yang gagah berani, memimpin pasukan Aceh dalam berbagai pertempuran besar, termasuk dalam ekspedisi pengusiran Portugis dari Pasai. Peperangan melawan Portugis yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah inilah yang menjadi salah satu babak paling heroik dalam sejarah perlawanan bangsa Nusantara terhadap kolonialisme Eropa. Bukan hanya karena Aceh berhasil mempertahankan kedaulatannya, tetapi juga karena kemenangan ini menjadi sinyal bahwa kekuatan lokal mampu melawan superioritas senjata dan militer bangsa Eropa, asalkan bersatu dan memiliki pemimpin yang kuat serta visioner. Dari peristiwa-peristiwa itulah, cikal bakal kekuatan Aceh Darussalam mulai tampak, yang kelak akan berkembang menjadi salah satu kekuatan besar dunia Islam di Asia Tenggara. Sultan Ali Mughayat Shah bukan hanya dikenang sebagai pendiri Aceh, tetapi juga sebagai tokoh besar yang pertama kali berhasil menantang, mengalahkan, dan mengusir Portugis dari bumi Aceh. Setelah berhasil menundukkan Pedir, Ibrahim, adik Sultan Ali Mughayat Shah, tidak membuang waktu. Ia segera memimpin ekspedisi besar ke Pasai. Serangan ke Pasai harus dipercepat karena Ibrahim mengetahui bahwa kerajaan Haru di Sumatera Timur tengah berusaha menjalin persekutuan dengan Portugis. Jika Haru sempat bergabung, perlawanan Pasai akan menjadi lebih berat. Karena itu, sebelum bala bantuan dari Haru tiba, Ibrahim sudah lebih dulu mengepung ibu kota Pasai. Ibrahim bersikap tegas namun adil. Sebelum melakukan serangan besar, ia lebih dulu memberikan ultimatum kepada penduduk Pasai. Mereka diberi pilihan untuk menyerah tanpa perlawanan. Siapapun yang menyerah dijamin keselamatannya, hak miliknya, dan keluarganya. Namun,
siapa yang tetap memilih bertahan akan dihadapi dengan kekuatan penuh. Selama 6 hari penuh, kota Pasai dikepung. Banyak penduduk yang akhirnya memilih menyerah, sementara sebagian lainnya bertahan. Bagi mereka yang menolak menyerah, pasukan Aceh melakukan serangan-serangan besar hingga pertahanan dalam kota mulai runtuh. Mengetahui bahwa benteng mereka tak lagi bisa dipertahankan, pasukan Portugis pun berusaha melarikan diri. Mereka membawa sebanyak mungkin peralatan tempur, termasuk obat-obatan untuk meriam, sementara meriam-meriam berat yang sulit dipindahkan ditinggalkan begitu saja. Namun, Portugis tak ingin senjata itu jatuh ke tangan musuh. Dengan licik, mereka membakar benteng agar api dapat meledakkan meriam-meriam besar yang masih terisi peluru. Akan tetapi, akal licik itu terbaca oleh Ibrahim. Dengan sigap, ia sendiri turun memimpin langsung pasukannya menerobos api yang mulai menjalar. Dengan keberanian luar biasa, api berhasil dipadamkan, dan meriam-meriam besar pun berhasil diselamatkan sebelum sempat meledak. Lebih dari itu, meriam-meriam tersebut segera dibalikkan arah moncongnya, ditujukan ke pasukan Portugis yang sedang melarikan diri. Dentuman meriam dari benteng Pasai itulah yang menjadi senjata pemusnah bagi sisa-sisa kekuatan Portugis. Hanya beberapa perahu saja yang berhasil kabur, membawa sebagian kecil tentara Portugis melarikan diri ke wilayah Haru. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Panglima Portugis yang memimpin perlawanan terhadap Ibrahim di Pasai bernama Dom Sancho Henrique. Pada bulan Juni 1521 Masehi, Portugis memang sudah membangun sebuah benteng besar di tepi kiri Krueng Pasai, dan benteng inilah yang menjadi sasaran utama serangan pasukan Aceh. Namun, ada sumber yang mengatakan bahwa Dom Sancho Henrique sebenarnya tidak sempat memberikan perlawanan. Ketika mendengar kabar bahwa pasukan Aceh di bawah Ibrahim akan menyerang Pasai, ia justru melarikan diri ke Malaka sebelum pertempuran dimulai. Karena dianggap pengecut dan lari sebelum bertempur, Dom Sancho Henrique kemudian diganti oleh Panglima Portugis yang lain, yaitu Sebastian de Sousa. Namun, perlawanan yang dipimpin de Sousa pun tak lebih baik. Ketika kondisi semakin genting, ia juga melarikan diri meninggalkan anak buahnya. Dengan kemenangan itu, Pasai secara resmi berhasil direbut kembali oleh Aceh. Namun kemenangan besar itu dibayar mahal. Panglima Ibrahim gugur sebagai syuhada dalam pertempuran tersebut. Jenazahnya kemudian dibawa pulang ke Banda Aceh untuk dimakamkan dengan penghormatan tertinggi. Pada batu nisannya tertulis wafatnya pada tanggal 21 Muharram 930 Hijriah, bertepatan dengan 30 November 1535 Masehi. Tanggal itu pula yang kemudian dikenang sebagai salah satu hari kemenangan besar Aceh dalam menumpas kekuatan kolonial Portugis di Pasai. Kekalahan Portugis ini benar-benar mencoreng nama besar Portugis sebagai penguasa di wilayah Asia Tenggara. Sejarawan seperti Valentin mencatat bahwa kekalahan di Pasai merupakan kehinaan besar bagi Portugis. Bukan hanya karena mereka kalah dalam pertempuran, tetapi juga karena Aceh berhasil merampas banyak senjata dan perlengkapan tempur yang seharusnya menjadi kebanggaan tentara Eropa. Cr. Boxer, sejarawan terkemuka, mencatat bahwa menjelang tahun 1530, Aceh sudah memiliki kelengkapan militer yang luar biasa. Koleksi meriam-meriam Aceh bahkan disebut lebih banyak daripada yang dimiliki Portugis di Benteng Malaka. Bahkan Fernão Lopes de Castanheira, sejarawan Portugis sendiri, mengakui superioritas kekuatan meriam Aceh setelah kemenangan atas Pasai. Salah satu rampasan perang yang sangat berharga adalah sebuah lonceng besar bersejarah. Menurut Veltman, lonceng tersebut kelak dikenal sebagai Cakradonya. Banyak orang mengira lonceng ini adalah hasil rampasan pada masa Sultan Iskandar Muda, padahal sebenarnya lonceng ini sudah ada sejak kunjungan Cheng Ho ke Pasai pada awal abad ke-15. Lonceng tersebut merupakan hadiah dari Cheng Ho kepada Raja Pasai sebagai tanda persahabatan Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dalam serangan ke Pasai inilah, lonceng tersebut akhirnya dibawa pulang ke Aceh oleh pasukan Ali Mughayat Shah sebagai rampasan bersejarah. Sayangnya, Sultan Ali Mughayat Shah tidak memiliki waktu panjang untuk membangun Aceh lebih jauh. Usianya hanya beberapa tahun setelah kampanye besar ini. Namun dalam waktu singkat, ia sudah berhasil menanamkan pondasi kerajaan besar yang kelak akan berjaya di bawah kepemimpinan putranya, Sultan Alauddin Al-Kahar, dan puncaknya di masa Sultan Iskandar Muda. Kemenangan atas Portugis di Pasai menjadi salah satu titik balik sejarah besar Aceh. Bukan hanya sekadar membebaskan tanah sendiri dari penjajahan, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan lokal Nusantara mampu mengalahkan armada penjajah Eropa,
Asalkan dipimpin oleh orang-orang yang berani, cerdas, dan penuh strategi seperti Sultan Ali Mughayat Shah dan Panglima gagah berani seperti Ibrahim. Sebagaimana telah disebutkan, Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada 12 Zulhijjah 936 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Agustus 1530 Masehi. Dengan demikian, masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 10 tahun sejak ia merebut tahta dari ayahnya. Alasannya mengambil alih kekuasaan bukan tanpa dasar. Ia menganggap ayahnya terlalu berhati-hati dan kurang revolusioner dalam menghadapi situasi politik saat itu. Salah satu contohnya adalah larangan ayahnya untuk menyerang wilayah Daya. Dalam catatan hikayat, dikisahkan bahwa Ali Mughayat Shah merasa terhina karena lamaran dirinya kepada adik Raja Daya ditolak. Namun kenyataannya, penolakan itu lebih merupakan langkah politik, bukan soal pribadi. Wilayah Daya memang sudah berada di bawah bayang-bayang Portugis. Raja Daya kala itu memang tak berani berhadapan langsung dengan kekuatan asing tersebut. Ali Mughayat Shah yang menyadari ancaman itu, akhirnya memutuskan untuk menyerang Daya. Akibatnya, Raja Daya bersama sekutunya, tentara Portugis, melarikan diri ke Pedir. Namun pengejaran oleh pasukan Aceh tak berhenti sampai di situ. Ketika Raja Daya dan para tentara Portugis berkumpul kembali di Pedir untuk menyusun kekuatan, Mughayat kembali menyerbu. Mereka lari lagi, kali ini menuju Pasai. Tapi Pasai pun hancur di bawah gempuran pasukan Aceh. Akhirnya, semua kekuatan asing, termasuk Portugis dan antek-anteknya, berhasil disapu bersih dari tanah Aceh oleh tangan dan keberanian Ali Mughayat Shah. Namun, di balik kisah kejayaannya, kematian Ali Mughayat Shah meninggalkan teka-teki yang hingga kini masih menjadi perdebatan para sejarawan. Menurut sebagian sumber Portugis dan juga hikayat Aceh sendiri, Mughayat meninggal karena diracun oleh istrinya sendiri, Siti Hawa. Disebutkan bahwa Siti Hawa melakukan itu sebagai bentuk balas dendam karena suaminya telah menaklukkan kerajaan yang dipimpin oleh abangnya. Namun, kebenaran kisah ini masih patut dipertanyakan. Sulit dipercaya bahwa setelah hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun dan sudah dikaruniai anak, Siti Hawa masih menyimpan dendam sebesar itu terhadap suaminya. Apalagi sebagai permaisuri, Siti Hawa tentu turut menikmati kejayaan yang diraih suaminya. Memang, bisa saja seorang istri melakukan tindakan ekstrim seperti itu, tapi kisah ini tetap memerlukan bukti tambahan untuk dapat diyakini sepenuhnya. Ali Mughayat Shah meninggal dalam usia yang masih tergolong muda. Sementara itu, adiknya yang setia, Panglima Besar Ibrahim, sudah lebih dulu syahid 7 tahun sebelumnya, dalam pertempuran besar melawan Portugis di Pasai. Ibrahim gugur sebagai pahlawan dalam babak terakhir perjuangan Aceh melawan kekuatan kolonial yang datang dengan meriam-meriam besar dan kapal-kapal perang canggih. Meski usianya terbilang singkat, Ali Mughayat Shah telah berhasil meletakkan fondasi penting bagi masa depan Kesultanan Aceh. Ia meninggalkan warisan berharga berupa 4 pelajaran besar bagi bangsanya. Pertama, sebuah negara tidak akan pernah bisa bertahan jika wilayahnya kecil, hanya seluas kampung atau sekadar beberapa kota saja. Untuk menjadi negara kuat dan mandiri, wilayahnya harus luas, setidaknya sebesar Aceh yang berhasil ia satukan. Bahkan idealnya harus lebih luas lagi agar memiliki daya tahan terhadap ancaman eksternal. Kedua, meskipun saat itu dunia Melayu sudah mulai kehilangan harapan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, kemenangan Aceh atas Pasai dan pengusiran Portugis dari wilayah Aceh telah memulihkan keyakinan bangsa-bangsa Timur. Kemenangan ini membuktikan bahwa penjajahan asing, sebesar apapun kekuatannya, tetap bisa diusir dengan keberanian, strategi, dan persatuan. Ketiga, untuk menghadapi agresi imperialisme asing, pembangunan kekuatan militer laut, armada, yang tangguh adalah keharusan mutlak. Aceh memahami ini dan memulainya dengan serius. Keempat, perekonomian harus diperkuat. Negara yang ingin bertahan harus mampu menguasai ekonominya sendiri, mandiri dalam produksi, dan tidak bergantung sepenuhnya pada kekuatan asing. Sayangnya, meskipun pondasi itu sudah dibangun dengan kuat, tugas untuk menyempurnakannya belum sempat diselesaikan oleh Ali Mughayat Shah. Ia keburu dipanggil menghadap Ilahi sebelum seluruh cita-cita besarnya terwujud. Meski demikian, jalan menuju penyempurnaan sudah terbuka lebar untuk generasi penerusnya. Namun, ada satu hal yang sangat disayangkan. Batu dasar yang sudah susah payah dibangun oleh Ali Mughayat Shah ternyata tidak dapat dilanjutkan dengan baik oleh putranya sendiri, Sultan Salahuddin. Menurut berbagai hikayat Aceh,
Salahuddin lebih banyak tenggelam dalam kehidupan pribadi dan kesenangan duniawi. Ia kurang mempedulikan urusan pemerintahan dan keamanan negeri. Urusan negara diserahkan kepada seorang mangkubumi bernama Raja Bungsu. Padahal saat itu, Aceh masih harus menghadapi ancaman nyata dari luar, terutama dari Portugis. Adik Salahuddin, yaitu Alauddin Riayat Shah, sejak masa hidup Mugayat Shah sudah ditugaskan untuk memimpin di Samudera Pasai. Dari sana, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kelemahan dan kelalaian kakaknya dalam menjalankan pemerintahan. Alauddin sebenarnya menaruh harapan bahwa suatu saat kakaknya akan menyadari tanggung jawab besar sebagai sultan. Namun setelah bertahun-tahun menunggu, tak ada perubahan yang berarti. Di sisi lain, Portugis tidak tinggal diam. Kekalahan mereka di Aceh, terutama kekalahan telak di Pasai, menjadi tamparan memalukan bagi mereka. Sejak saat itu, Portugis bertekad bulat untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan Francisco de Melo, Portugis mulai melakukan serangan-serangan kecil ke wilayah Aceh. Mereka berusaha mengganggu dan melemahkan Aceh secara perlahan. Salah satu aksi brutal mereka adalah menenggelamkan kapal milik Aceh dan membunuh semua awak kapalnya. Ancaman ini nyata, tetapi Aceh justru berada dalam kondisi internal yang lemah akibat kelalaian penguasanya sendiri. Namun, sejarah Aceh belum berakhir di situ. Meski masa transisi setelah wafatnya Ali Mugayat Shah diwarnai dengan ketidakstabilan, benih kekuatan yang telah ia tanam tidak sia-sia. Akan datang generasi berikutnya yang akan memetik hasil dari pondasi yang telah ia dirikan. Salah satu generasi itu adalah Alauddin Riayat Shah, yang nantinya akan tampil sebagai penguasa besar dan mewujudkan cita-cita besar Ali Mugayat Shah untuk menjadikan Aceh sebagai kerajaan kuat yang disegani, bukan hanya di kawasan Nusantara, tetapi juga di mata dunia Islam dan dunia internasional. Sejak kemenangan-kemenangan awalnya atas Daya, Pedir, dan Pasai, Sultan Ali Mugayat Shah semakin memperketat kewaspadaan terhadap bahaya dari luar. Ia sangat menyadari bahwa kemenangan militer tidak serta-merta berarti musuh benar-benar takluk. Terutama menghadapi Portugis, bangsa asing yang terkenal licik dan memiliki ambisi besar menguasai jalur rempah-rempah di timur. Pada tahun 1528 Masehi, sebuah peristiwa penting terjadi. Simon de Souza, seorang gubernur Portugis yang hendak ditempatkan di Malaka, singgah di Aceh bersama armadanya. Dari atas kapalnya, ia mengirim utusan untuk mengadakan kontak diplomatik dengan Sultan. Awalnya, Sultan Mugayat Shah merespons dengan baik, menunjukkan sikap bersahabat, dan bahkan mempersilahkan de Souza turun ke daratan sebagai tamu kehormatan. Namun, de Souza menolak undangan itu. Penolakan itu bukan tanpa alasan. Ia tampaknya mencurigai adanya perangkap dari pihak Aceh. Tapi justru sebaliknya, sikap hati-hati de Souza malah membangkitkan kecurigaan Sultan Mugayat Shah. Kecurigaan itu kemudian diperkuat oleh informasi yang diperoleh dari seorang Muslim India yang bekerja di kapal Portugis. Orang ini, karena solidaritas keagamaannya, membocorkan rencana sebenarnya. De Souza sedang mempersiapkan serangan mendadak terhadap Aceh. Tak ingin memberi kesempatan kepada musuh, Sultan Mugayat Shah segera mengambil tindakan. Ia melancarkan serangan lebih dulu, dan terjadilah pertempuran laut besar-besaran di perairan Aceh. Dalam pertempuran itu, armada Portugis dihancurkan. Simon de Souza sendiri tewas, bersama beberapa perwira penting lainnya. Sebagian sisanya ditangkap hidup-hidup. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Portugis dan segera menjadi berita hangat yang sampai ke Malaka. Karena banyak perwira dan prajuritnya yang ditawan oleh Aceh, pihak Portugis mulai berupaya menjalin komunikasi dengan Aceh, dengan harapan bisa mencapai perdamaian sekaligus memulangkan para tawanan. Gubernur Portugis di Malaka saat itu, Fernando Morales, mengirimkan utusan resmi ke Aceh. Ia memperoleh kabar bahwa para tawanan diperlakukan dengan baik. Namun, misi diplomatik ini gagal total. Bahkan, kapal utusan Portugis pun disita oleh pihak Aceh. Hal ini karena Aceh masih menganggap bahwa keadaan perang belum selesai, dan belum ada alasan untuk berdamai. Gagalnya misi tersebut mungkin menjadi alasan bagi atasan Morales di Goa, India, pusat administrasi Portugis di Asia, untuk mencopotnya. Tak lama kemudian, Morales digantikan oleh Garcia de Sa. Namun, nasib Garcia pun tak jauh berbeda. Pada tahun 1529 Masehi, ia mencoba membangun kontrak baru dan mengirim utusan kembali ke Aceh.
Tetapi misi itu malah berakhir tragis. Sang utusan dibunuh di Aceh, karena gerak-geriknya sudah dicurigai sebagai mata-mata atau provokator. Peristiwa ini menandai berakhirnya sementara babak ketegangan langsung antara Aceh dan Portugis. Selama beberapa tahun setelahnya, Aceh memasuki fase kelegaan. Bahaya langsung dari Portugis mulai berkurang. Namun, ketenangan ini hanya berlangsung singkat. Tahun berikutnya, pada 1530 Masehi, Sultan Ali Mughayat Shah wafat. Kepergiannya disambut sebagai peluang baru oleh pihak Portugis. Di Malaka, suara-suara keras mulai menggema, menuntut kepada Gubernur Jenderal Portugis di Goa dan bahkan ke ibu kota mereka di Lisboa, Portugal. Mereka meminta agar dikirim armada besar-besaran untuk menyerbu dan menghancurkan Aceh dalam satu serangan telak. Namun kenyataannya, membangun armada sebesar itu bukan perkara mudah. Meski Portugis merupakan kekuatan maritim terkuat saat itu di kawasan Asia, sumber daya mereka terbatas. Apalagi mereka juga harus membagi fokus ke wilayah-wilayah lain di India, Arab, dan Afrika. Meskipun tidak mampu mengirim pasukan dalam jumlah besar, Portugis tetap berupaya melakukan sabotase kecil, tekanan diplomatik, serta gangguan terhadap jalur perdagangan Aceh. Diogo do Couto, seorang pegawai arsip Portugis yang bertugas di Goa dan hidup antara 1543 hingga 1616, mencatat berbagai peristiwa penting seputar interaksi Portugis dengan dunia Asia, termasuk dengan Aceh. Walaupun catatannya sangat berpihak pada negaranya sendiri, beberapa informasi yang ia berikan cukup berguna sebagai petunjuk sejarah. Salah satu poin penting yang ia sebut adalah bagaimana Aceh, pada masa pemerintahan Ali Mughayat Shah, telah mulai membangun jaringan ekonomi internasional. Bahkan, menurutnya, Aceh sudah melakukan perdagangan langsung dengan dunia Arab. Untuk menghambat perdagangan ini, Portugis memasang armada pengawas di Selat Bab el-Mandeb, gerbang penting menuju Laut Merah. Di titik itulah kapal-kapal yang membawa barang dari Aceh ke Timur Tengah seringkali diganggu, ditahan, atau bahkan dirampas. Tindakan ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi bagian dari upaya Portugis untuk memutus jalur logistik dan diplomatik kerajaan-kerajaan Islam yang mulai menunjukkan perlawanan. Namun, semua taktik ini membuktikan bahwa Portugis tidak pernah benar-benar mampu menaklukkan Aceh. Ali Mughayat Shah, dalam masa pemerintahan yang relatif singkat, telah meninggalkan warisan berupa negara yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga berdaulat dalam ekonomi dan hubungan internasional. Bahkan ketika ia telah tiada, semangat perlawanan terhadap kolonialisme Barat tetap menyala di hati rakyat Aceh, menjadi bara yang akan terus menyala dalam sejarah panjang kesultanan itu. Begitulah kisah Sultan Ali Mughayat Shah, sang pendiri Kesultanan Aceh Darussalam, yang berani menghadapi gempuran penjajah Portugis. Dari tangan beliau, harga diri Aceh kembali terangkat, membuktikan bahwa meski kecil, kita bisa melawan kekuatan besar. Tapi, misteri kematiannya masih menyisakan tanda tanya hingga hari ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar ada pengkhianatan di balik kematian sang sultan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Aceh History. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.